Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini majelis Roha, majelis kita Madrasah Ghazaliyah, channel Mahabbatus Sholihin. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang ikut ngaji. Saya akan bacakan dan saya akan jawab sesimpel mungkin, sepadat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Mbak Ayu ya, Purwakarta. Pertanyaannya, apakah suami yang ingin poligami itu harus atas izin istrinya? Menurut hukum fikih, hukum agama, tidak harus izin. Tapi kalau ketentuan aturan negara, harus izin. Tapi menurut pandangan Al-Fakir pribadi, sebaiknya jangan. Karena akad nikah seorang laki-laki terhadap wanita itu merupakan tanggung jawab. Jadi orang tua yang telah membesarkan putrinya, lalu dia memberikan tanggung jawab keselamatan duniawi atau akhirat dia kepada suaminya. Maka kalau satu saja belum tentu kita bisa menunaikan hak seorang istri, lalu mengapa harus menambah beban lagi? Dan itu berat gitu. Terutama urusan ekonomi atau urusan lain-lain. Jadi membagi waktu dan membagi perhatian itu sulit. Membagi waktu dengan adil dan membagi nafkah dan perhatian itu sangat-sangat sulit. Namun persoalan ini tidak bersifat absolut ya, tapi relatif, tergantung orangnya. Jadi ada laki-laki itu jika beristri satu, istrinya yang hanya satu tersebut belum cukup menjaga kehormatan dia dari maksiat, maka menikah lagi ya, tentu sangat dianjurkan. Setuju tidak setuju, ya selamatkanlah diri kita dari api neraka. Karena ada orang yang tuntutan biologisnya itu satu, itu belum cukup. Atau sebenarnya cukup, tapi si istri yang tidak pandai atau tidak bisa membaca keadaan suaminya. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah wanita yang paling pandai membangkitkan syahwat suaminya. Sehingga kalau satu itu sudah cukup dan terjaga agama dan kehormatan seseorang, maka nggak perlu nikah lagi, itu nggak perlu. Kalau memang perlu, berarti harus siap dan konsekuensinya, yaitu menanggung beban tanggung jawab, membagi nafkah dan waktu secara adil, dan itu sulit. Kalau berbicara urusan syahwat, ya itu tidak ada habisnya. Orang kadang hanya melihat dari sisi kepuasan syahwatnya, tapi tidak melihat dari segi berat tanggung jawabnya. Dan kalau kita ikuti syahwat itu, ya nggak ada habisnya. Ada seorang pemuda datang kepada seorang ulama. Dia bertanya, wahai Tuan, dulu saya waktu menikah dengan istri saya lihat dia adalah wanita yang tercantik di dunia ini. Tidak lama kemudian, ketika saya lihat pembantunya tetangga, itu kok terlihat dia lebih sempurna, lebih cantik daripada istri saya. Maka ulama tadi mengatakan, wahai anakku, andai kata kamu bisa mengawini seluruh wanita cantik di muka bumi ini, dan habis semua, niscaya anjing betina pun akan terlihat cantik olehmu. Jadi syahwat itu kalau diikuti nggak ada habisnya. Maka kalau mempertimbangkan hal ini, dari segi tanggung jawab, amanah, dan lain-lain sebagainya, karena agama seorang istri itu terletak di suaminya, dan kalau menambah, justru akan menambah beban si suami itu, dan justru sulit berbuat adil, maka sebaiknya jangan. Pertanyaan berikutnya dari Abdul Abrisam, Tumpang, dari Tumpang. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah limpahkan kebahagiaan dan kemuliaan untuk Al-Fakir ya, beserta tim Mahabbatus Sholihin dan Ahlul Khidmah.
Maaf izin bertanya, apakah gerakan tangan saat takbiratul ihram itu hukumnya wajib atau pengertiannya rukun, atau cukup lafaz takbir yang wajib, atau harus wajib mengangkat tangan? Karena seumpama saat jadi imam, saat takbir niat yang dibaca di dalam hati oleh imam salah, kemudian ingin membenarkan niat tersebut, apa harus mengulang mengangkat tangan lagi? Ini pertanyaannya dua beliau nih. Saya jawab yang pertama, gerakan mengangkat tangan hingga ujung jempol ini berada di bawah cuping telinga dan sejajar dengan bahu, itu hukumnya sunnah. Tapi mengucapkan takbir ketika memulai sholat itu hukumnya wajib. Maka definisi sholat di dalam fikih mazhab Syafi'i yaitu ibadah ma yuftatahu bit takbir wa yuhtatamu bis salam bil azkar al makhsusah. Jadi sholat itu apa? Sholat itu sebuah ritual ibadah pendekatan hamba kepada Tuhannya yang dimulai dengan takbir, berarti mengucapkan Allahu Akbarnya itu. Dan disitulah letaknya niat. Kemudian ditutup dengan salam, antara keduanya ada zikir-zikir yang ditentukan. Kalau ruku, subhana rabbiyal azim. Kemudian kalau sujud, subhana rabbiyal a'la, dan lain-lain sebagainya. Nah, niat itu tempatnya kapan? Ketika takbiratul ihram. Kenapa dibilang takbiratul ihram? Takbir haram. Artinya, takbirmu itu harus memutus semua hal-hal yang ada di luar sholat masuk ke dalam sholat. Makanya tanah suci Mekah itu dinamakan tanah haram. Artinya kemuliaannya itu sangat tinggi hingga hal-hal yang boleh dilakukan di luar tanah haram itu menjadi haram karena dia di tanah haram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu tidak boleh melakukan aktivitas di luar sholat masuk ke dalam sholat. Nah, niat itu kalau misalnya imam pas takbir salah niat lalu dia segera memperbaharui tanpa mengangkat tangan, ya sah saja. Tapi kalau takbiratul ihramnya imam yang keliru tadi bersamaan dengan takbirnya makmum, maka dia harus ngulang. Dia harus turunkan tangannya, kemudian makmum paham bahwasanya imam ada yang keliru, dia belum siap, kemudian dia mengulang takbir lagi. Karena kalau mengulang niat itu tidak bisa. Makanya kalau ada orang sedang sholat, keliru niat, dapat 2 rakaat, salah niat saya. Itu harus ulang. Salah niat itu harus ulang. Harus ulang. Bahkan ketika sholat, hal-hal yang tidak perlu ditentukan masuk ke dalam niat, kok ditentukan lalu salah, batal sholat itu. Misalnya contoh, ada seorang makmum, niat ikut imam. Kemudian dia ketika sholat zuhur misalnya, usolli fardhu zuhri adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku menyengaja sholat zuhur dan sholat zuhurku ini ada, bukan qadha. Ya. Makmuman sebagai makmum imam di depan. Cukup itu. Kalau dia tentukan padahal tidak disuruh untuk menentukan, saya niat makmum dengan misalnya Pak Ramadan, tengah dapat 2 rakaat ternyata bukan yang jadi imam tuh Ramadan, itu batal langsung sholat. Tapi kalau benar ya nggak apa-apa. Jadi rincian niat itu ada yang wajib, seperti mustaqbilal kiblati arba'a rakaatin itu tidak wajib. Yang wajib itu usolli, saya menyengaja sholat fardon, fardu zuhri, ya, untuk membedakan dengan sholat sunnah. Ini fardu, ya, ditentukan waktunya. Ini zuhur, asar, tentukan waktunya. Makmuman, kalau dia imam, imaman. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang kedua dari Pak Abdul Abrisam, apabila rahmat Allah yang diturunkan di bumi sejak ada sampai hari kiamat adalah 1 dibandingkan 99 rahmat yang nanti diberikan di akhirat, maka apakah itu berlaku juga dengan perbandingan kesedihan kita di bumi dengan kesedihan di akhirat?
Kita beranggapan bahwa kesedihan dan ujian kita di bumi perbandingannya hanya satu, dan kita lebih bersabar atasnya. Yang hadisnya warid dari Nabi, Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat itu diturunkan ke bumi, sehingga orang tua menyayangi anaknya, anak mengasihi orang tuanya, suami istri saling mencintai, binatang-binatang itu induknya akan melindungi anaknya. Setiap ada belas kasih yang ada di dunia itu karena satu rahmat Allah tersebut. Nah, 99-nya nanti di akhirat. Artinya rahmat Allah itu melimpah ketika sudah sampai di akhirat. Ampunan Allah itu luas, rahmat Allah itu luas di dunia maupun di akhirat. Artinya perbandingan itu kita akhirnya bisa memahami bahwasanya kasih sayang Allah itu tak terbatas. Itulah makna hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku itu mendahului murkaku. Andai kata Allah marah, menurunkan azab di muka bumi ini, tetap aja di situ ada rahmatnya. Tetap mengandung rahmat. Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, ketika ada banjir di Hadramaut, banjir bandang, maka beliau mengatakan, banjir ini hukuman karena dosanya orang-orang di sini. Ada sebagian di antara mereka yang tidak menghormati Ahlul Bait, tidak membayar zakat. Tapi karena banjir tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri hukuman supaya mereka itu sadar, segera bayar zakat. Segera bayar zakat. Sekaligus hukuman tersebut, azab tersebut mencegah mereka untuk ghibah, kata Imam Haddad. Jadi orang itu kadang kalau nggak ada apa-apa, paling asik nongkrong itu ngomongin orang, dan itu dosa. Tapi dengan adanya banjir, sibuk mikirkan barang-barangnya masing-masing, menyelamatkan barang masing-masing, akhirnya lupa ghibah sudah. Jadi di dalam azab itu terkadang menyimpan rahmat. Itulah makna wa rahmati sabaqat ghadabi. Apakah di akhirat nanti siksaannya lebih berat? Kalau itu pasti, tidak perlu dibahas. Ya. Maka dalam sebuah hadis ada seorang yang di dunia itu benar-benar hidupnya menderita sekali. Mulai lahir sampai mati, enggak pernah namanya bahagia, itu enggak pernah. Berbagai cobaan, derita, musibah dia rasakan. Tapi ketika di akhirat, di dalam riwayat tersebut, Allah masukkan dia sekejap ke dalam surga. Celup gitu aja. Terus diangkat lagi, terus ditanya, "Bagaimana kisah hidupmu?" "Saya belum pernah susah sama sekali. Hidup saya ini bahagia." Jadi sedetik aja di surga itu, Masya Allah, membuat dia lupa dengan derita dia di dunia. Nah, ada orang itu di dunia bahagia, nggak pernah susah. Hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan, gemah gempita, ya, dengan harta, dihormati, apa saja dia sudah rasakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala andai kata celup dia ke dalam neraka sedetik saja lalu diangkat, ditanya, "Bagaimana kisah hidupmu?" "Aku tidak pernah merasakan bahagia sekali saja. Aku adalah orang paling menderita." Itulah perbandingan antara nikmat dan siksa di dunia dan nikmat dan siksa di akhirat. Ini pertanyaan dari Muhammad Habibi Nur Hidayat, Surabaya. Ini teman panahan. Izin bertanya, ya Habib, apakah para imam panahan juga ikut terlibat dalam perang Ain Jalut dan menyaksikan tragedi kejatuhan Khalifah Abbasiyah di Baghdad oleh Mongol? Mohon pencerahannya Gurunda. Imam panahan itu yang kita tahu, yang masyhur itu Imam Abu Hashim, Imam Thohir, Imam Ishaq, Imam Tobari. Padahal imam panahan itu banyak. Imam panahan itu sangat banyak. Peristiwa Ain Jalut itu adalah peristiwa penyerangan Mongol ke Mesir. Ditangkal oleh seorang kesatria besar dengan pasukannya, namanya pasukan Mamluk Bahriyah,
yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dengan jenderal yang terkenal namanya Jenderal Ruknuddin Bayrbras namanya. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang terlatih dalam memanah, dan mereka itu di antara mereka ada imam-imam besar dalam memanah, tapi imam pendiri mazhab itu sebenarnya banyak. Namun yang dilestarikan oleh pengikutnya hingga dari zaman ke zaman itu menganut mazhab tersebut, baik itu dinasti Bani Abbasiyah, Umayyah, Saljukiyah, Utsmaniyah, itu 4 itu. Imam Abu Hashim, Thohir, Ishaq, Imam Tabari. Selain itu tidak ada. Padahal imam itu sebenarnya banyak. Ada Imam Abu Ja'far Al-Harawi, ada namanya Imam Abul Abbas Al-Qurashi, ada namanya Imam As-Sarakhsi, ada namanya Abdullah bin Zaid, banyak. Termasuk Imam Taibugo itu imam, dan beliau adalah seorang Al-Qaid. Al-Qaid itu panglima perang, ya, Mamluk yang diutus untuk memimpin batalion di Aleppo. Aleppo itu Halep, Syria sekarang. Dan ibu kotanya Mamluk itu di Mesir. Jadi imam-imam besar kita dalam Islam, dalam memanah, ya, imam-imam Muslim dalam memanah ini, mereka orang terdepan dalam pertempuran saat terjadi jihad fisabilillah. Ini ada pertanyaan dari Mas Ali Magetan. Assalamualaikum. Izin bertanya tentang hukum makanan olahan kepiting dan juga bekicot, dan bagaimana sikap sebaiknya dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Syukran jazakallahu atas ilmunya. Begini, dalam mazhab Syafi'i, binatang yang hidup di 2 alam itu tidak boleh. Itu intinya. Masalah apakah kepiting dan juga bekicot itu 2 alam, itu urusan antum. Saya bukan peneliti yang bidang itu. Tapi yang saya tahu bekicot itu hidup di 2 alam. Kalau kepiting itu tidak tahu juga. Pokoknya saya jawab nggak spesifik kepiting atau bekicot. Binatang apapun yang dia itu hidup di 2 alam, air dan darat, maka itu tidak boleh dimakan. Itu yang pokok. Namun kepiting dan bekicot ini taruhlah ada pendapat apa, dan saya nggak tahu ya. Kepiting itu ada 2 jenis, ya. Kalau nggak salah ada kepiting, ada rajungan. Ada yang hidup di air tawar, yang biasanya dia itu lebih banyak di darat daripada di air. Jadi kalau ada orang lewat, dia lari ke lubangnya. Ada yang di laut itu, saya lihat sendiri kalau cara nangkap dia di dasar, dan nggak bisa naik ke atas. Dan dia kalau dipindah ke darat, dia mati. Artinya dia hidup satu alam. Tapi sisanya coba antum cek itu, kepiting dan rajungan itu di Wikipedia, itu bagaimana siklus hidupnya itu, lebih banyak di darat atau di air. Nah, kalau dua-duanya sama, memang bisa hidup di darat dan di air, berarti itu binatang yang hidup di 2 alam, nggak boleh. Seperti kodok dan lain-lain itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau dalam mazhab lain, seperti mazhab Maliki, itu kodoknya boleh. Makanya banyak sekali yang dibolehkan dalam mazhab Malik, tapi ulama Malikiyah itu sudah memberikan memo. Urusan makanan itu jangan kalian ikut kami. Nah, karena ulama Maliki itu sangat khawatir mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sehingga apa-apa tuh boleh, ya. Kalajengking itu asal entupnya itu, ekornya yang untuk menyengat itu dipotong, boleh, tapi ada cara mengolahnya karena itu tergolong hasyarat. Jadi terlalu longgar dalam mazhab Malik. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i dalam urusan ini itu objektif, tengah-tengah. Kalau mazhab Hanafi, sebagian guru-guru saya ada dari mazhab Hanafi, itu kepiting sama bekicot itu enggak masuk. Hatta sampai cumi-cumi, belut, udang itu enggak boleh dimakan. Karena dalam mazhab Hanafi, makanan binatang air yang boleh dimakan itu hanya ikan.
Dan yang mirip dengan ikan, berarti definisi ikan itu ya hidup di air, jelas satu alam. Yang kedua, ikan itu punya sisik, dia punya ekor, punya sirip. Dengan sifat-sifat yang kita ketahui itu memang cirinya ikan. Yang tidak memiliki sifat-sifat secara spesifik milik ikan, spes ikan, itu haram semua. Jadi orang Hanafi, ulama-ulama mazhab Hanafi tidak membolehkan kita memakan kepiting, bekicot, itu terus apa itu belut, terus apa cumi-cumi karena nggak mirip ikan. Masalahnya gitu. Bahkan udang itu mereka nggak makan. Mereka bilang dudul bahar, itu ulat laut, nggak makan. Makanya kalau ada tamu ulama Hanafi kok kita kasih udang, dia begidik gitu. Memang nggak dimakan. Nah, daripada masuk ke ranah yang dikhilafiahkan ulama, ya mending gak usah makan. Nah, tapi kalau bertanya dalam mazhab Syafi'i, kalau kepiting itu memang dia hidup di satu alam, ya nggak apa-apa. Tapi secara rincinya, antum tanya kepada ahlinya. Ini ada pertanyaan dari saudara Habibur Rahman Lombok, nih sahabat saya ya. Ini senior panahan ini. Assalamualaikum, semoga antum selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya terkait panahan. Sekarang di Lombok, teman pemanah, khususnya santri pewaris, ada yang sudah masuk ke beberapa sekolah untuk kegiatan ekskul. Pertanyaan saya, apakah perlu sebelum mulai latihan membaca qasidah? Demikian pertanyaan saya. Itu bukan satu keharusan. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan saat kita mengajar panahan, pertama, ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Ya. Mengajar panahan itu berarti mengajarkan sunnah. Mengajar sunnah berarti itu nilainya ibadah. Berarti amal soleh ya. Amal soleh tidak akan diterima oleh Allah kalau niatnya itu nggak benar. Niat kita ngabdi dengan sunnah Nabi dengan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Itu saja yang pokok. Adapun terkait dengan aturan yayasan, selama prosedurnya itu diterima, seperti diberi rambu-rambu dengan 12 ikrar, tidak boleh mengarahkan anak panah pada saudara muslim, harus safety, aman, hormat kepada guru, tidak boleh berjudi dalam olahraga panahan, dan lain-lain sebagainya. Cukup itu. Adapun qasidah nggak harus. Ya. Tapi kalau seandainya diharuskan dalam bentuk pribadi, saya sebagai pengajar, pokoknya murid saya harus, ya nggak apa-apa. Berarti kalau ada qasidah pembuka saat sebelum latihan baca qasidah, itu lebih semarak ya. Anak-anak sekolah itu lebih asik karena dimulainya dengan nyanyi-nyanyi. Jadi mereka riang. Dan kalau poin-poin panahan itu dihafal secara letterlek lama, tapi kalau sudah jadi lagu malah cepet ngapalnya. Karena isinya qasidah itu kan teknik sebenarnya. Nah, teknik, poin-poin yang penting diingat. Jadi kalau jadi qasidah lebih cepet ingat. Tapi kalau letterlek cepat lupa. Jadi qasidah panahan itu membantu, tapi bukan satu keharusan. Tapi kalau mau ambil kebijakan pribadi harus ada, ya silakan, nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan dari Surabaya. Assalamualaikum. Apakah nanti untuk penaklukan Roma menggunakan peralatan perang seperti pedang, busur, anak panah, atau menggunakan akhlak? Dan itu berarti sebelum Imam Mahdi ada. Semoga Allah senantiasa memberkati antum. Ini pertanyaan pendek tapi perlu jawaban panjang. Ya. Penaklukan Roma, penaklukan Konstantinopel itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya. Peperangan yang terjadi sebelum Imam Mahdi muncul itu terjadinya di Irak, bukan Roma. Dan itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Artinya akan muncul gunung emas di Sungai Efrat. Di mana letaknya? Irak. Itu mendekati Imam Mahdi muncul. Nah, ketika
emas dari sungai Efrat itu muncul, maka seluruh negara di dunia ini mengirimkan duta untuk menguasainya. Hingga terjadi peperangan besar. Panggungnya itu Irak. Dan Nabi sudah berpesan, kalau kamu hadir di peristiwa itu, jangan terlibat. Jangan ambil harta itu. Hartanya sial. Ya. Dan 100 orang yang dikirim untuk mengambil emas itu hanya satu kemungkinan yang hidup. 99 mati semua. Hingga banyak sekali pertumpahan darah ketika terjadi peristiwa munculnya gunung emas di sungai Efrat. Redaksi hadisnya gunung emas titik. Adapun penakwilan sebagian ulama belakangan ini, emas itu maksudnya emas hitam, minyak bumi. Jadi akan terjadi perang nanti besar-besaran untuk merebut kandungan minyak bumi yang ada di Irak. Itu kan takwil kamu. Tapi Nabi bilangnya emas. Tapi kan sekarang itu uang yang beredar dengan jenis mata uang apapun yang ada di dunia ini, itu kan sebenarnya sertifikat kepemilikan emas. Betul. Jadi ada benarnya juga kalau mau diartikan itu minyak bumi, tapi tidak harus kita yakini. Yang harus kita yakini sesuai sabda Nabi. Nabi bilang emas ya emas, titik. Penakwilan emasnya apa? Itu menurut pendapat ahli. Antum nggak percaya nggak dosa, tapi kalau antum nggak percaya di sungai Efrat itu muncul gunung emas, dosa itu, karena itu sabda Nabi dan hadisnya sahih. Nah, baru setelah kejadian itu Imam Mahdi muncul. Nah, saat Imam Mahdi muncul, beliau memimpin penaklukan-penaklukan. Di antara penaklukan yang diceritakan di dalam hadis riwayat Muslim, penaklukan Roma, penaklukan Konstantinopel, dan Imam Mahdi akan mengalihkan ibu kota umat Islam yang tadinya beliau dibaiat di Mekah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad oleh 313 ulama, dan orang-orang berbondong baiat kepada beliau pindahkan. Karena Mekah dan Madinah itu tanah suci, dipindahkan. Konsentrasinya ibu kota kaum muslimin ketika itu ada di Syam. Di Syam itu nanti. Dan perang lawan Dajjal, Nabi Isa turun, panggungnya Syam semua. Jadi nggak usah bahas-bahas yang lain. Itu nggak masuk di dalam nubuat yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Ya, kita imani yang tempat-tempat yang sudah disebutkan. Kemudian nanti Imam Mahdi akan memimpin pasukan besar-besaran yang dikenal dengan Malhamah Kubro. 3 hari 3 malam pertempurannya di kota namanya Dabik, ya, dengan Akmak. Itu di antara Aleppo dengan di antara Halab dengan mana ya? Dengan Damaskus. Di situ nanti ada tempat itu jadi konsentrasi, jadi panggung pertempuran di situ. Mereka perangnya pakai nuklir, pakai tank, pakai pesawat tempur. Hadis yang menceritakan tentang pertempuran Imam Mahdi mengacu pada pertempuran kolosal. Artinya ada riwayat itu riwayat Muslim, hadisnya sahih, yaitu ketika Imam Mahdi menaklukkan Konstantinopel, pasukan beliau menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Itu nas dari Nabi menunjukkan pasukan Imam Mahdi perangnya itu pakai pedang. Bahkan dalam riwayat Ka'ab al-Ahbar, dari riwayat Ka'ab al-Ahbar, itu Ka'ab al-Ahbar mengatakan nanti saat Imam Mahdi muncul, orang-orang mukmin yang baiat kepada Imam Mahdi itu akan dilanda kelaparan, karena yang ikut Dajjal kenyang, yang ikut Imam Mahdi lapar, hingga orang-orang ketika itu kalau ingin kenyang itu dengan zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kenyang, lapar betul, sehingga dalam riwayat itu mereka memakan tali busur mereka. Jadi pasukan Imam Mahdi saking laparnya makannya tali busur, menunjukkan riwayat Ka'ab al-Ahbar ini pasukan Imam Mahdi itu pemanah semua, jago memanah. Dalam riwayat lain, ini hadis ini sahih riwayat Muslim, Imam Mahdi akan mengirimkan 10 fawaris, penunggang kuda handal, untuk mengecek di mana posisi titik koordinat Dajjal.
10 penunggang kuda handal itu, Nabi mengatakan, aku tahu warna kuda mereka dan aku tahu siapa penunggangnya, dari kabilah mana dan nama-nama mereka. Jadi ada pasukan elit Imam Mahdi, 10 penunggang kuda handal. Berarti di situ nggak nyebutkan tank, nggak sebutkan naik kuda. Berarti akan kembali zaman yang akan kita saksikan, entah kita atau cucu atau nggak tahu ya, kalau itu rahasia Allah. Akan kembali ke zaman dulu, hilang semua teknologi yang kita kenal saat ini. Bagaimana cerita hilangnya? Itu khilaf. Ada yang mengatakan hilangnya itu setelah terjadi peristiwa dukhan. Jadi lumpuh semua kecanggihan teknologi setelah terjadi dukhan. Ada yang mengatakan hilangnya teknologi itu karena pasca pertempuran Armageddon, ya, pertempuran besar, akan muncul perang dunia ketiga. Jadi habis sudah. Tapi itu berada di dalam kitab ramalannya Nostradamus, seorang peramal Yahudi. Jadi saya tidak begitu tertarik untuk jadikan acuan, karena itu dari versi mereka akan terjadi perang dunia ketiga. Tapi perang dunia ketiga itu benar-benar ada, tapi dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Namanya Malhamah Kubro, itu versi Muslim. Kalau versi lain, ada yang mengatakan akan terjadi krisis global. Seluruh dunia ini akan terjadi krisis global, sehingga lumpuhlah kecanggihan teknologi, ekonomi, ketimpangan ekonomi di mana-mana, hingga akan tidak dipakai lagi teknologi yang kita anggap maju sekarang ini. Itu ada khilaf ya, bagaimana hilangnya era yang kita kenal sekarang, kembali naik kuda lagi, pakai pedang lagi. Nah, sebenarnya ini panjang ini, karena saya mengajar di bab ini. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Baskoro, ya, dari Lampung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau dalam keadaan sehat, amin, dilindungi oleh Allah. Ana izin bertanya, seringkali kita ngaji sama antum, lalu antum mengutip kata-kata Imam Haddad, bahkan kitab-kitab Imam Haddad kita ngaji juga. Ana pengen tahu lebih banyak dari antum mengenai sosok Imam Haddad. Wah, ini lautan yang nggak ada tepinya, karena Imam Haddad itu sosok mujaddid ya. Imam Haddad ini sekilas saja ya, karena panjang. Murid beliau saja namanya Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid, murid beliau itu mengarang kisah hidup beliau. Nama kitabnya itu Ghayatu Qasdil Murad fi Manaqibil Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Itu 2 jilid, tebalnya segini. Gak mungkin saya menjawab semua, tapi sekilas saja. Imam Haddad ini adalah sosok imam besar di zamannya, dan beliau dari keturunan Sayyidina Alwi Amil Faqih, ya, keturunan keluarga Ba'alawi. Dan beliau ketika lahir lahirnya beliau itu tanggal 5 Safar, ya, tanggal 5 bulan Safar. Malam kelahiran beliau itu beliau menjerit nangis. Tidak tahu penyebabnya apa, hingga dari malam sampai pagi. Ketika dibuka gulungan ketika dibuka kain yang menyelimuti badannya, ternyata di situ ada beberapa kalajengking yang menyengat mulai dari malam sampai pagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada dunia kekuatannya Imam Haddad itu. Orang dewasa saja disengat kalajengking sekali sudah masuk ICU itu. Nah, Imam Haddad ini ketika kecil buta, kena sakit mata, buta. Nah, maka uminya Imam Haddad itu, ini pentingnya pendidikan seorang ibu ya. Hampir semua orang itu hebat, itu karena yang hebat itu ibunya. Uminya Imam Haddad itu kalau mau menyuguhkan makanan untuk anaknya Imam Haddad ini karena buta, bilang kepada anaknya, wahai anakku Abdullah,
Apakah kamu ingin makan? Iya, saya lapar, Bu. Ah. Kita ini dapat rezeki dari Allah. Allah yang menciptakan kita. Rezeki dijamin oleh Allah. Mintalah kepada pemiliknya. Angkat tanganmu, hai anakku. Angkat tangan. Ya Allah, aku minta makan. Diam-diam uminya Imam Haddad tuh ngambil roti, taruh di depan Imam Haddad. Sudah doa, nak? Sudah. Coba dicek, sudah. Coba diperiksa depannya. Apakah sudah Allah kirim makanan? Oh, sudah, Bu, ini Allah kirim. Jadi dilatih hatinya itu yakin dengan doa, yakin dengan janji Allah. Allah Maha memberi rezeki. Jadi uminya itu melatih Imam Haddad itu sejak kecil, keyakinannya kuat sekali. Nah, sehingga akhirnya mata zahir beliau tertutup, namun Allah buka mata batinnya. Beliau itu mengarang 10 kitab lebih, ya. 10 kitab lebih dalam keadaan buta. Yaitu ilmunya itu bukan ilmu zahir, tapi ilmu yang laduni, ilmu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini menurut para ulama seperti Dr. Mustafa Al-Badawi di dalam kitabnya, beliau punya kitab 2 jilid bercerita tentang manaqib Imam Haddad. Imam Haddad itu mujaddid abad ke-12. Jadi 100 tahun sekali selalu muncul mujaddid, sang pembaharu dalam agama Islam. Nah, di abad ke-12 mujaddidnya itu Imam Haddad. Nama lengkap beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di zaman beliau itu kitab-kitabnya tersebar sampai di Mekah, Madinah. Dan kitab beliau itu berkah. Dan juga ada zikir-zikir yang dinisbatkan kepada beliau seperti Rotibul Haddad, Hizib Nasr Imam Haddad. Sehingga tidak bisa kita elakkan. Di negeri mana saja antum datang selalu ada Rotibul Haddad, selalu mengkaji kitab-kitab Imam Haddad. Karena kata para ulama, ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu apa sih? Apa ilmu bisa ngilang jalan di atas air? Bukan, salah besar. Ilmu tasawuf itu ilmu akhlak. Jadi Nabi SAW itu adalah panutan kita dari semua aspek. Nah, maka ada pewaris-pewaris Nabi, mulai sahabat, tabi'in, ulama-ulama setelahnya, yang mereka itu berkhidmat dengan ilmunya Nabi, dari ilmu dari Nabi, kehidupan Nabi, hanya ngambil dari tajuk hukum, maka namanya ilmu fikih. Yang menguasai ilmu fikih ini namanya para fuqaha. Gitu. Nah, ada nanti yang secara khusus melihat cerita mulai kelahiran sampai wafatnya Nabi, itu nanti yang menggalinya namanya ahli sirah, yaitu ahli sejarah Islam. Ahli sejarah, ahli sirah namanya. Ada yang melihat dari sudut akidah, akidah yang diajarkan oleh Nabi begini, itu namanya apa? Ulama ahli tauhid. Nah, ada yang secara khusus mereka itu membahas akhlak Nabi, pekertinya Nabi, adabnya Nabi. Nah, hal ini itu secara khusus menjadi disiplin ilmu sendiri, namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu bukan orang bisa nerawang, bisa ketemu jin, salah, bukan. Ilmu tasawuf itu adalah akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Nah, yang menguasai ilmu itu namanya para sufi. Kurang lebih begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa pertanyaan tadi? Lupa. Masuk ke suara. Ya, itu tentang Imam Haddad, ya. Nah, Imam Haddad ini dikatakan oleh para ulama ada 3 sosok ulama besar yang berjasa dalam merangkum, membuat formulasi terhadap ilmu tasawuf ini hingga dinikmati oleh setiap zaman. Yang pertama Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dialah orang yang merajut ilmu tasawuf ini. Ibarat tasawuf itu masih sifatnya mentah, itu ibarat itu kapas, itu yang merajut, menenunnya jadi benang, benangnya itu ditenun jadi kain, itu Imam Ghazali. Nah, kemudian yang membentuknya
hingga menurut sesuai dengan zaman apapun untuk diamalkan, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Yang menjahit itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, hingga semua yang mutasawuf itu siap pakai semua. Jadi kalau kita baca kitab Imam Haddad, ilmu akhlak itu siap amal. Begini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.